Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan tentunya kalau kita perhatikan di time frame daily, secara struktur pergerakan XAU USD masih dalam progres penurunan. Dan tentunya di hari Selasa kemarin ya, kalau kita perhatikan ini adalah dorongan seller yang menurut saya cukup signifikan, tapi masih belum mampu break di bawah area breakout yang sudah kita tandain ya, yaitu di kisaran 1913.95 sampai dengan 1932.18. Area masih dalam potensi bergerak di area tersebut, belum menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan dan breakout jauh di area 1913.95. Tapi di sini ada pembentukan bearish engulfing ya, besar kemungkinan untuk hari Kamis ini akan melanjutkan penurunannya dan menguji sekali lagi yaitu area low weekly yang berada di 1910.04. Karena kalau kita perhatikan di sini pembentukan impulsif bearishnya sangat kuat dan memakan daripada candle warna hijau. Dan tentunya hal yang biasanya kita gunakan ketika membentuk bearish engulfing seperti ini, kita akan gunakan tarik garis ya, seperti menggunakan Fibonacci retracement, mencari titik area 50% ya, di area sini ya. Maka ini adalah area 50% yang biasanya akan terjadi retest atau koreksi dulu ya, baik di 23,6% ataupun di 38,6%. Ini adalah area yang menurut saya berpotensi akan terjadinya retest. Oke, sekarang kita masukkan dulu angkanya. Kita lihat di 236, 38,2 ya, maksimal sampai 61,8. Oke, kalau kita perhatikan angka yang terdekat saat ini di 23,6% yaitu 1916.02 sampai dengan 1919.31, ini adalah 38,2%, dan 1971.97. Dari konfirmasi adanya Fibonacci angka-angka ini, nanti kita akan cek di time frame yang lebih kecil apakah ada momentum yang menunjukkan area ini bisa terjadi yang namanya penurunan kembali ya, atau target yang masuk kepada zona penting. Oke, posisinya seperti ini saat ini di time frame daily. Jelas terlihat dorongan seller yang cukup signifikan. Ada perubahan dari high sebelumnya ya di hari Senin kemarin, dan kemudian di hari Selasa tidak mampu break high di atas daripada high sebelumnya dan membentuk low baru daripada hari Senin. Ini adalah membentuk struktur bearish saat ini. Oke, sekarang kita akan cek kembali, karena kalau kita perhatikan kemarin kan kita punya target sampai dengan area 1900 ya. Ternyata target ini tidak sampai terjadi atau tidak menutup range $30. Hanya kalau kita hitung range pergerakan di hari kemarin hanya mencapai berkisaran $19,82 per troy ounce atau minus 1,03% ya, cukup signifikan ya, sangat besar. Setidaknya hampir mencapai rata-rata pergerakan harian ya untuk XAU USD, yaitu berkisaran antara 20 sampai dengan $30 per troy ounce. Dan selanjutnya kita akan cek di time frame 4 jam ya, mencari pola area yang menurut kita sangat bagus untuk kita jadikan acuan. Dan ini adalah pergerakan impulsifnya ya. Ini adalah pergerakan impulsifnya dan sangat menarik kalau kita lihat di posisi saat ini. Karena sebelumnya di sini ada order block ya di time frame 1 jam yang menunjukkan pengujian sekali lagi ya. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kan responnya cukup bagus ya. Di posisi ini dia turun, kemudian candlenya mengecil dan terlihat buyer mulai masuk di wilayah area ini, kemudian dorongan impulsif bullish, kemudian dia tidak mampu bergerak konsolidasi, dan selanjutnya terjadi impulsif bearish setelah ada news release di mana si Beacon Summer Confidence menunjukkan angka positif terhadap indeks dolar, dan kekuatan daripada seller di XAU USD terjadi penurunan yang cukup signifikan.
tapi tertahan di area order block time frame 1 jam ya. Ini adalah zona pantau kita. Dan yang menjadikan catatan kita hari ini, ya ini saya akan hapus ya. Apakah ini bisa sampai dengan area order block berikutnya di wilayah hari ini? Ya tentunya kita akan melihat batasan-batasan di area-area yang menunjukkan impulsifnya ini. Oke, ini kita akan hapus dulu karena udah direspon ya sebenarnya. Udah diambil karena sempat terjadi kenaikan hingga 1920. Artinya kalau kemarin teman-teman sudah entry area ini dan taking profit ya setidaknya mengambil keuntungan batas 5 sampai dengan 8 dolar saya rasa cukup bagus ya di hari kemarin, karena setelah turun hingga mencapai 1910 market langsung bergerak naik yaitu menuju 1900 berkisaran di 20 ya di kemarin. Kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Tentunya tanda yang perlu kita lihat ya untuk konfirmasinya saat ini ya dari long legs doji di akhir sesi penutupan ternyata di time frame 4 jam setelah pasca membentuknya impulsif bearish, time frame 4 jam ada long legs doji. Di sini tidak menunjukkan aktivitas dorongan seller lagi ya, bahkan tidak berhasil break di bawah area supportnya di 1910.04, hanya terhenti di area 1910.92, tipis sekali. Artinya saya menggambarkan dengan posisi seperti ini besar kemungkinan akan membentuk sebuah area compression. Ketika market bergerak impulsif ya, setelah itu pasti akan membentuk sebuah area compression atau membentuk sebuah area base, bahkan juga bisa membentuk sebuah chart pattern ya, baik itu falling wedge, terus kemudian racing wedge ya, atau membentuk sideways ataupun membentuk sebuah pergerakan channel, itu juga bisa terjadi. Tentunya ini saya akan jadikan acuan untuk body candle-nya dari pergerakan long legs doji ini ya. Karena kalau kita perhatikan ya di hari kemarin kan kita tanda ini. Makanya saya katakan gini. Kalau teman-teman masih ingat ya, kemarin sudah saya sampaikan ada batas bawah, ada open bulls 1917.85, kemudian high-nya di sini adalah open 1932.10. Market bergerak di area tersebut ya selama 2 hari dan ada perubahan breakout. Ini adalah breakout impulsif bearish ya, kuat banget, close di bawah area open 1917.55. Tentunya setelah terjadi breakout seperti ini market akan koreksi ya atau retest. Makanya saya katakan kita akan cari informasi yang cukup kuat dari pergerakan di hari kemarin, area berapa untuk menunjukkan batas retest koreksinya untuk melanjutkan penurunannya, itu maksud saya. Oke, jadi ini sudah breakout daripada open bulls di sini ya. Kita akan hapus dulu, kita rapikan ya. Ini batas atasnya kita biarin aja dulu. Oke. Dan ini yang menjadi batasan dari yang terakhir ya, setelah breakout. Nah, artinya kalau nanti pukul 8 pagi ya, selama pergerakan 4 jam tersebut terjadi ya, di sini ada open bears. Untuk saya tandain supaya kalau ini sampai terjadi impulsifnya atau close candle-nya di atas 1914.51, artinya ada bullish engulfing ya, menunjukkan aksi akan terjadinya dorongan bullish. Tapi kalau masih ditutup doji sekali lagi ataupun long legs doji, maka market akan berada di area yang tentunya rawan akan terjadi break di bawah area support 1910.04. Makanya saya tandain dulu, jika mana nanti pukul 8 pagi ya, pergantian candle di saya 4 jamnya adalah jam genap, maka akan menunjukkan potensi bullish engulfing. Dan tentunya perlu kita perhatikan selanjutnya, ini akan terjadi dorongan bullish dari pembentukan konfirmasi candle tersebut. Oke, sekarang kita akan cek time frame 1 jam. Kita lihat ini adalah skenario-nya yang bisa kita perhatikan ya. Yang pertama adalah ini sudah membentuk sebuah area base di time frame 1 jam, ternyata lebih jelas. Dan ini ada dorongan bullish engulfing ya. Nih candle merah ini kan seolah-olah membentuk bearish engulfing, tapi dimakan oleh impulsifnya dan close di atas daripada open bears ya. Kalau time frame 4 jam kan belum, tapi kalau di time frame 1 jam ini sudah. Dan terakhir di akhir sesi penutupan ada long legs doji ya di sini. Oke, dan ini ada konfirmasi impulsif, tapi ini masih belum selesai.
Dan tentunya market saat ini bergerak konsolidasi. Ini sangat menarik karena saya akan tandain areanya ya, batas area yang perlu kita perhatikan di time frame 1 jam. Oke, ini adalah area yang menurut saya perlu kita tandain ya. Ini adalah area konsolidasinya. Selama market masih berada di area konsolidasi seperti ini, ya itu adalah area konsolidasinya. Saya kasih warna terang dulu. Oke. Ya, di sini kuat sekali dorongan tersebut kalau terjadi break di atas daripada 1917.12. Oke. Yang di bawah, jika mana berhasil break di bawah 1912.03. Dan tentunya yang ini adalah sebuah batasan ya menurut saya pribadi. Kalau market masih bergerak konsolidasi seperti ini ya, di area yang sudah saya tandain di situ, area konsolidasi, batas daripada level psikologi pergerakan konsolidasi ini ya, atau membentuk sebuah area base. Selama market masih berada di posisi seperti ini, saya nggak akan transaksi ya. Saya akan tunggu posisinya sampai ada konfirmasi jelas adanya breakout daripada area konsolidasi ini. Dan yang perlu kita perhatikan selanjutnya, sebentar, ini saya hapus dulu ya untuk zona pantaunya. Oke, adalah area ini. Ini adalah area supply besar dan di sini ada order block ya. Ini adalah order blocknya. Nah, order block ini akan saya jadikan zona sell ya, karena saya melihat tadi adalah dorongan bearishnya yang sangat kuat ya, dari pembentukan pergerakan impulsif bearishnya itu loh. Oke, ini saya akan tandain, ini adalah order block di time frame 1 jam. Maka saya gunakan di sini untuk zona sell. Nah, ini adalah zona sell saya untuk memanfaatkan terjadinya bearish engulfing di wilayah tersebut. Dengan syarat tentunya seperti biasanya ya, ketika market ini betul-betul breakout di atas daripada level ini, konsolidasinya ya, retest, besar kemungkinan menuju order block di time frame 1 jam. Saya akan tunggu di sini. Kalau ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di posisi ini, saya akan melakukan posisi sell. Tapi kalau masih dalam potensi bergerak konsolidasi kembali ya, sangat rawan karena akan bergerak cukup lama. Baru kita tandain seperti ini, baru kita akan tahu market akan breakout ya, turun dan akan menguji sekali lagi, yaitu tentunya area key support yang terjadi di 1910.04. Oke, jadi masih ada memungkinkan untuk sesi Asia ataupun sesi Eropa nanti ya, untuk market XAUUSD masih ada kecenderungan terjadinya kenaikan. Adapun kalau kita perhatikan, area ini adalah tepat berada di area golden level ya. Ini ingat tadi yang di awal video saya gunakan Fibonacci retracement nih ya, polanya areanya di 1916.02 untuk 23,6% dan golden levelnya di 1921.97 sampai dengan 1924.62. Tentunya area order blocknya yang paling bawah targetnya ini ya di 1922.72, ini masuk kepada area golden level. Ya, start masuk ke wilayah tersebut bisa dijadikan acuan sampai dengan 1930.57. Dan ini adalah trading plan-nya. Tapi kalau betul-betul market break ya di atas daripada konsolidasi di 1917.12 ya, paham ya dari yang saya sampaikan ini. Pokoknya ada impulsif bullish close di atas level tersebut, maka menunjukkan aksi kenaikan. Tapi kalau ternyata marketnya bergeraknya impulsif bearish dan break di bawah area 1912.03, maka menurut saya akan menguji penurunan selanjutnya ya, seperti ini. Dan targetnya adalah minimal sampai level psikologi di 1900. Oke, ini gambaran saya ya untuk market XAUUSD hari ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Itu adalah peluangnya. Semoga aja informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex.
Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.